saya Eka Syawati akan menjelaskan tentang definisi dari sistem ekonomi Islam dan konsepnya. Yang pertama, definisi. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dimana dalam pelaksanaan dan prinsipnya ia berlandaskan atas syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, serta qiyas. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dan menghindari semua yang sifatnya maisyir, warar, haram, zolim, ihtikar, dan riba. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang ekonomi Islam, diantaranya yang pertama ada M.M. Metawali. Pengertian ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Yang kedua ada Hasanuzzaman. Ia mengungkapkan pengertian ekonomi Islam yaitu pengetahuan, aplikasi, dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Yang ketiga ada Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Menurutnya, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau sistem ekonomi Islam adalah pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan alat-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia. 2. Konsep sistem ekonomi Islam. Konsep sistem nilai dalam ekonomi Islam di mana menghindari dari transaksi riba, ghorar, dan maisyir, di mana transaksi riba diganti dengan instrumen mudharabah, lalu transaksi maisyir diganti dengan instrumen antaradim minkum, yang artinya kerelaan para pihak yang bertransaksi. Lalu ada transaksi ghorar diganti dengan transaksi keterbukaan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasarinya yang menjadi inspirasi untuk menyusun proposi dan teori-teori ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan, di mana tauhid ini merupakan fondasi dalam ajaran Islam. Yang kedua ada adil atau keadilan. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, di mana ada sifat-sifat utama dari Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh umat muslim dan pada khususnya kepada pelaku bisnis. Yang pertama ada sidik yang artinya jujur. Yang kedua ada amanah, yaitu tanggung jawab. Yang ketiga ada fatonah atau kecerdikan. Yang keempat ada tablik, yang artinya komunikasi atau keterbukaan. Yang kelima ada khalifah, yang artinya kepemimpinan. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan dengan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Yang keempat ada ma'at atau hasil. Dalam perekonomian, ma'at ini biasa disebut dengan laba. Implikasi ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia maupun laba akhirat. Karena itu, konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Baiklah, materi selanjutnya adalah kelebihan dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, distribusi kekayaan. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Dan yang terakhir, kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat yang materialistis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi sosialis yang pertama, yaitu definisi. Karl Marx adalah seorang pencetus komunisme yang memiliki konsep ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis dikarakteristikan oleh kepemilikan sosial dan kontrol demokratis atas alat produksi, yang dapat berbentuk koperasi, otonom, atau kepemilikan negara secara langsung, yaitu tempat produksi untuk penggunaan secara langsung. Istilah ekonomi sosialis dapat pula digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi terdahulu dan sekarang yang menyebut dirinya sosialis. Seperti dalam tulisan ekonomi Hungaria, Janos Kornai, ekonomi sosialis merujuk pada teori dan praktik ekonomi dan norma sistem ekonomi sosialis yang ada dan hipotetis. Selanjutnya, konsep. Ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dengan pemerintah suatu negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Ekonomi sosialis meyakini bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai jika kemakmuran bersama dijadikan pandangan untuk kemakmuran individu. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi sosialis ialah Rusia, Tiongkok, dan negara-negara kawasan Eropa Timur. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara berkewajiban menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakatnya. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada setiap individu secara adil. Para penyandang difabel dan penderita gangguan jiwa juga dilindungi melalui pengawasan negara secara langsung. Semua bidang pekerjaan direncanakan oleh negara. Kelebihan maupun kekurangan produksi memiliki kemungkinan yang sangat kecil, karena kegiatan produksi dan penggunaannya dikelola langsung oleh pemerintah. Semua bentuk keuntungan dari produksi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ekonomi sosialis sangat sulit diadakan kegiatan tawar-menawar oleh individu dalam kegiatan ekonomi. Properti pribadi yang diakui hanyalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Selanjutnya, ekonomi sosialis mengutamakan kepentingan bersama sehingga mengabaikan kepentingan individu. Jadi di sini pemerintah itu secara langsung memberikan hak sama rata kepada setiap warganya. Tidak ada misalnya yang satu kaya, yang satu miskin, jadi semua diberikan keadilan oleh negara itu tadi. Terus yang ketiga ada kebebasan berpikir dan bertindak dibatasi. Secara tidak langsung, ekonomi sosialis mengarah kepada pembentukan diktator dalam jabatan pemerintahan. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tidak dapat mengatur dan memilih pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain itu, kepentingan individu dan pendidikan moral kurang diperhatikan. Hak kebebasan sipil dihilangkan demi mencapai tujuan bersama oleh pemerintah, yaitu penyamarataan kekayaan pribadi. Kondisi ini membuat semangat kerja berkurang dan kinerja dari tenaga kerja tidak dapat meningkat. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi Islam, yang pertama ada kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam juga memberikan aturan yang tegas, misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua ada hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaan.
Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok atau kaya. Misalnya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian harta kepada orang yang miskin dalam bentuk zakat. Yang keempat ada jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Yang kelima, distribusi kekayaan. Secara meluas, sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu atau orang kaya. Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam sistem ekonomi sosialitas atau sosialis, yang pertama itu ada ekonomi terpimpin. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakatnya. Yang kedua, pemilik harta oleh negara. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Yang keempat ada jaminan sosial. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Di samping itu, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya. Dan yang kelima, konsentrasi kekayaan, yaitu pada pemerintah seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat keseluruhan. Terima kasih presentasi pada hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada para pemateri dari kelompok saya dan kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.